Lanjut lagi IPA mandirinya ke nomor 76. Perhatikan macam-macam tumbuhan biji terbuka berikut. Alat perkembangbiakan berupa biji dari tumbuhan melinjo, pakis haji, dan pinus berturut-turut ditunjukkan oleh nomor yang D, 4, 3, dan 1. 77. Perhatikan gambar berbagai organisme berikut. Organisme yang bergerak dengan kaki semu ditunjukkan oleh nomor yang A, nomor 1. Kemudian 78. Perhatikan gambar berikut. Hewan tak bertulang belakang ditunjukkan oleh nomor 1, siput, yang A. 79. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah itu karapas, namanya yang B. 80. Berdasarkan sistem tata nama ganda, cara penulisan yang benar untuk nama jenis kelapa adalah yang C, Cocos nucifera L. Jadi, penamaan ilmiah makhluk hidup itu menggunakan sistem namanya binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Yaitu penulisannya, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Kemudian harus ditulis secara miring atau menggunakan tanda garis bawah. Nomor 81. Nama ilmiah kentang adalah Solanum tuberosum. Sedangkan nama ilmiah lenca adalah Solanum nigrum. Kedua tumbuhan ini memiliki yang B, genus sama tetapi spesies berbeda. 82. Ilmuwan yang mengembangkan sistem klasifikasi 5 kingdom adalah yang D, Robert Whittaker. 83. Monera disebut juga kelompok makhluk hidup A, Prokariota. Ada prokariota sama ada eukariota. Kalau si prokariota itu adalah dia tidak mempunyai inti sel. Nah, sedangkan eukariota kebalikannya, dia memiliki inti sel. Jadi si Monera ini dia tidak memiliki inti sel, makanya disebut kelompok makhluk hidup prokariota. 84. Cyanobacteria berbeda dengan alga lainnya sehingga tergolong dalam Monera. Salah satu ciri khas Cyanobacteria adalah yang A, prokariota ya. Monera itu tidak mempunyai inti sel, prokariota. 85. Bacillus anthracus adalah penyebab penyakit antraks pada hewan ternak. Berdasarkan namanya, bakteri tersebut berbentuk yang B, batang, bacillus ya. Bacillus itu batang. 86. Protozoa yang bergerak dengan pseudopodia digolongkan dalam kelas A, Rhizopoda. 87. Penyebab penyakit malaria adalah yang B, Plasmodium. 88.
Berikut ini yang termasuk dalam kingdom fungi adalah yang A. Basidiomycota. 89. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Yang pertama, tubuh berlendir. Kedua, akar berupa rhizoid. 3. Mengalami metagenesis. 4. Memiliki zat warna selain klorofil. 5. Hidup di tempat lembab. Ciri-ciri lumut ditunjukkan oleh nomor C, 2, 3, dan 5. 90. Generasi gametofit pada tumbuhan paku adalah yang B, Protalium. 91. Generasi sporofit pada pergiliran keturunan tumbuhan paku adalah yang A, tumbuhan paku. 92. Kelas yang tidak termasuk subdivisio Gymnospermae adalah yang C, Netinae. 93. Tumbuhan biji dibedakan menjadi dua subdivisio, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Berikut ini yang merupakan ciri khas tumbuhan biji tertutup adalah yang B, bakal biji diselubungi bakal buah. 94. Kelompok tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya adalah tumbuhan yang C, tumbuhan hias. 95. Perbedaan antara monokotil dengan dikotil yang benar adalah yang C. Tulang daun monokotil itu cenderung sejajar seperti alang-alang, padi, tebu, ya. Sedangkan dikotil itu menyirip seperti mangga, terus yang menyirip tuh mangga ya, nangka dan lainnya ya. Kalau monokotil itu kambiumnya nggak ada, dikotil justru yang ada. Akar kalau monokotil itu akarnya adalah akar serabut, bukan akar tunggang. Dikotil malah akarnya akar tunggang. Kemudian nomor 96. Tumbuhan biji disebut juga Anthophyta karena yang C memiliki bunga. 97. Perhatikan beberapa tanaman yang ditemukan di kebun sekolah berikut. 1 putri malu, 2 kembang sepatu, 3 ilalang, 4 serai, 5 bayam, 6 melati. Tanaman yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri berakar tunggang ditunjukkan oleh nomor yang B, 1, 2, dan 6. Yang lainnya itu dia berakar serabut. 98. Contoh hewan menyusui tetapi berkembang biak dengan bertelur adalah si platypus. Itu platypus itu hewannya tanda tanya ya, karena dia yang pertama dia bertelur tapi dia menyusui. Bentuknya pun campuran antara bebek sama berang-berang. Bebek kan punya paruh, platypus juga punya paruh. Badannya dia berbulu seperti berang-berang. Dan platypus itu juga mempunyai bisa. Jadi dia percampuran 3 hewan, bebek, ular, sama si berang-berang. Nah, itu hewan yang aneh. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah melihat hewan platypus, ini adalah contoh hewan platypus ya. Yang seperti kakak bilang, dia tuh punya paruh seperti bebek. Kakinya juga dia kayak bebek, ya berselaput. Tapi dia badannya kayak berang-berang. Juga buntutnya itu persis sekali seperti berang-berang ya. Dan dia mempunyai bisa di kaki belakangnya. Dia seperti mempunyai kuku gitu. Kuku sejenis kuku lah ya. Di kaki belakangnya ini itu yang bisa menyuntikkan bisa. Tuh ya.
5 fakta tentang platypus mamalia yang bertelur. Untuk pengetahuan lebih selanjutnya adik-adik bisa cari sendiri ya. Kita lanjut lagi ke nomor 99. Siswa menggolongkan ikan mas, biawak, ular kobra, dan buaya menjadi satu kelompok berdasarkan kesamaan ciri, yaitu yang A, mempunyai sisik. Dan yang nomor 100, soal terakhir untuk pilihan gandanya. Perhatikan tabel berikut. Di bawahnya juga ada keterangan. Positif ya, negatif tidak. Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri cacing dan lipas ditunjukkan oleh nomor. Cacing tentunya tidak mempunyai tulang belakang, berarti nomor 1 itu salah. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu perbedaannya ada di atas sistem pencernaan sama di bawah sistem pencernaan, sistem sarafnya. Jadi letak sistem saraf itu di atas pencernaan apa di bawah sistem pencernaan. Jadi cacing itu dia letaknya ada di atas sistem pencernaan. Sedangkan lipas itu letaknya ada di bawah sistem pencernaan. Jadi nomor 100 itu pilihannya yang C, nomor 2 dan 3. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi membahas soal-soal esainya. Ya, kita berpisah dulu, sampai jumpa.